Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, kelas 6 semester 1, oleh Jarwati, Sarjana Pendidikan Agama Kristen SD Negeri Candi 01 Semarang. Pelajaran pertama kita hari ini tentang ibadah yang sejati. Mari anak-anak, sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Nah, anak-anak,
Kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang kita akan berdoa supaya Tuhan menyertai pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur untuk setiap kasih dan kebaikan-Mu. Saat ini kami mau belajar, Tuhan bimbinglah kami sehingga dapat memahami pelajaran hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati orang tua dan guru-guru yang membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Coba sekarang ambil Alkitab kalian, kita akan membaca Alkitab bersama-sama. Bukalah Alkitabmu di dalam surat Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Apakah sudah ketemu? Mari baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji nama Tuhan. Anak-anak sekalian, dari pembacaan Alkitab ini kita mengerti apa arti ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Bagaimanakah mempersembahkan tubuh kita? Itu adalah dengan cara memakai seluruh kehidupan kita untuk melayani Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang tidak menyakiti hati Tuhan, tetapi hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu adalah perintah Tuhan supaya kita tidak hidup dalam dosa, tidak hidup dalam hal-hal yang jahat yang dilakukan oleh dunia, sehingga itu menyakiti hati Tuhan. Tuhan ingin kita melakukan hidup yang benar, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari anak-anak, mari kita persembahkan seluruh kehidupan kita sebagai persembahan yang kudus kepada Allah. Nah, coba dengarkan cerita Bu Guru saat ini. Suatu hari sepulang sekolah, Antok berjalan dan melihat seorang bapak yang tidur di emperan jalan. Bapak itu sedang sakit. Ia mendekat dan berdoa dalam hatinya. Tuhan, kasihan sekali bapak ini. Mengapa ia sakit? Tolonglah bapak ini. Lalu ia melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan seorang nenek yang sedang menarik gerobak yang berat. Nenek itu adalah seorang pemulung. Anto memandang si nenek dan berdoa dalam hati. Tuhan, mengapa nenek ini bekerja begitu berat? Ia sudah tua. Tolonglah nenek ini Tuhan. Selanjutnya, Anto bertemu dengan seorang anak perempuan kecil yang sedang mengais sampah. Ia melihat anak itu membuka bekas bungkusan makanan dari tong sampah dan memakan sisa-sisa yang ada dalam bungkusan itu. Anto kembali bertanya kepada Tuhan, Tuhan, anak kecil ini kelaparan sehingga ia harus makan dari sisa makanan yang ada di tong sampah ini. Tolonglah ia Tuhan. Akhirnya Anto tiba di rumah.
peristiwa yang ia lihat dalam perjalanan ketika pulang ke rumah masih terbayang-bayang. Anto menemui ibunya dengan tidak sabar langsung menceritakan kejadian-kejadian itu, serta mengeluh mengapa Tuhan tidak melakukan sesuatu kepada mereka. Ibunya menyadarkan Anto dan berkata, "Mengapa kamu mengeluh? Tidak sepantasnya kamu marah atau menyalahkan Tuhan atas kejadian yang kamu lihat. Tuhan tidak diam. Tuhan telah berbuat sesuatu. Tuhan sudah bertindak. Tuhan menciptakan kita umat manusia agar kita dapat saling menolong. Tuhan menghadirkan kamu di dunia ini agar kamu bisa melakukan sesuatu bagi mereka. Kalau begitu, apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu mereka?" Nah, anak-anak, dari cerita tadi, Bu Guru ingin menunjukkan bagaimana Anto di dalam sepanjang perjalanan dia melihat banyak orang sekali yang membutuhkan pertolongan. Ada seorang bapak yang sedang sakit dan tidur di jalanan, dan dia sangat membutuhkan pertolongan. Yang kedua, ada seorang nenek tua yang menarik gerobak yang sangat berat, bekerja bersusah payah untuk mencukupi kehidupannya. Dan yang ketiga, ada seorang anak kecil yang kelaparan sehingga ia mengais sisa-sisa makanan dari tong sampah. Bagaimana perasaan kalian melihat hal-hal demikian? Apa makna cerita di atas untukmu? Apakah kamu punya perasaan yang sama dengan Anto? Apakah kamu marah dengan Tuhan? Atau apa yang bisa kamu lakukan? Jika kamu jadi Anto, tindakan apa yang kamu lakukan? Coba tuliskan itu pada bukumu. Jika kalian mengalami peristiwa seperti yang dialami Anto, melihat orang-orang di jalan ketika kamu pulang sekolah atau pulang dari gereja, apa yang kamu lakukan? Coba tuliskan tindakan-tindakanmu dalam bukumu. Anak-anak, ayo mencoba. Setelah tadi kamu mendengarkan cerita dan mengerjakan pendapatmu jika kamu menjadi seperti Anto, sekarang coba lakukan tugas-tugas ini. Yang pertama, bacalah Roma 12 ayat 1 dan 2 serta Yohanes 1 ayat 26 sampai 27. Yang kedua, jelaskan arti ibadah menurut Roma 12 ayat 1 dan 2. Yang ketiga, jelaskan arti ibadah menurut Yohanes 1 ayat 26 sampai 27. Yang ketiga, sebutkan contoh ibadah dalam kehidupan sehari-hari di lingkunganmu. Cobalah kalian mengerjakan tugas-tugas ini dengan baik, dengan sepenuh hati. Minta bantuan orang tuamu jikalau kamu mengalami kesulitan ya. Anak-anak, tahukah kalian, ibadah yang sejati artinya ibadah yang murni atau ibadah yang benar. Ibadah yang benar adalah mempraktikkan cara hidup yang dikehendaki Tuhan. Jadi, ibadah yang benar adalah menyangkut seluruh hidup kita yang berkenan di hadapan Allah. Apakah kalian sudah memahami makna ibadah yang sejati? Pelajaran hari ini sampai di sini ya. Nanti pada pertemuan selanjutnya Bu Guru akan jelaskan lebih dalam tentang makna ibadah yang sejati dalam kehidupan kalian. Sekarang coba kalian kerjakan dahulu tugas-tugas yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Guru. Nah, kita akan berdoa mengakhiri pertemuan hari ini. Dan kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya dengan kelanjutan materi pembelajaran dari pelajaran 1 ini. Mari kita berdoa. Allah yang baik, kami berterima kasih sudah boleh belajar tentang arti ibadah yang sejati.
Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar seluruh perkataan, pikiran, dan tindakan kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak, sampai berjumpa di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.